Kenalkan, nama saya Ahmad Handi Kurniawan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah yang terdiri dari 4 soal. Yang pertama terkait petugas parkir dan Pak Oga. Fenomena banyaknya jukir liar dan Pak Oga di Kalimantan Selatan sebenarnya bukan muncul karena daerah ini tidak punya aturan. Perda dan aturan turunan seperti Perwali soal pengelolaan parkir itu sudah disusun oleh hampir semua pemerintah daerah, mulai dari cara penetapan jukir resmi, kewajiban memakai identitas, hingga tarif parkir yang boleh dipungut semuanya sudah tertulis jelas. Hanya saja aturan yang ada seringkali tidak selaras dengan kenyataan di lapangan. Di wilayah yang aktivitasnya padat, terutama di Banjarmasin dan Banjarbaru, jumlah tempat parkir yang disediakan pemerintah jauh lebih sedikit dibanding kebutuhan masyarakat. Banyak titik ramai tidak memiliki lahan parkir resmi, dan celah inilah yang kemudian diambil alih oleh warga yang mencari penghasilan seharian. Jadilah mereka bertugas sebagai jukir liar atau Pak Oga yang mengatur lalu lintas atau menawarkan jasa parkir tanpa kewenangan resmi. Situasi ekonomi juga mendorong munculnya praktik ini. Bagi sebagian orang, menjadi jukir liar adalah pekerjaan cepat yang bisa langsung memberi pemasukan tanpa syarat administrasi. Karena mudah dilakukan, profesi informal ini berkembang dengan cepat. Sementara itu, penertiban dari pemerintah memang dilakukan, tetapi sifatnya tidak konsisten. Ada masa-masa tertentu dilakukan razia, setelah itu situasi kembali seperti semula. Sosialisasi mengenai tarif resmi pun kurang maksimal, sehingga banyak pengendara tidak tahu berapa angka yang seharusnya dibayar. Akhirnya mengikuti saja permintaan di lapangan. Masyarakat pun sudah terbiasa asal bayar supaya cepat, sehingga perilaku ini dianggap lumrah. Tambah lagi, identitas jukir resmi seperti rompi atau kartu pengenal tidak selalu diawasi dengan ketat, membuat batas antara jukir resmi dan yang liar menjadi samar. Nomor 2, carilah beberapa observasi kalian lebih dari 2 kasus saja yang belum diatur oleh Perda di Kalsel saat ini, baik dalam konteks kekosongan hukum, kekaburan hukum, ataupun adanya konflik aturan satu dengan aturan yang lainnya. Kasus 1, tentang juru parkir liar di berbagai sudut Kalimantan Selatan, mulai dari pasar, perempatan, hingga kawasan pertokoan. Masih banyak ditemukan juru parkir liar yang mengatur kendaraan tanpa identitas resmi. Keberadaan mereka muncul karena kebutuhan ekonomi, tetapi praktiknya menimbulkan keresahan, mulai dari tarif parkir yang tiba-tiba dipatok tanpa dasar hingga gaya pemaksaannya halus yang membuat pengendara tidak nyaman. Beberapa kabupaten atau kota memiliki perda tentang retribusi parkir, namun aturan itu fokus pada parkir resmi yang memakai karcis dan dikelola pemerintah. Tidak ada satupun perda yang secara tegas mengatur mekanisme pengawasan, pendataan, pelatihan, hingga penertiban terhadap juru parkir liar yang tidak berizin. Tidak ada aturan spesifik. Inilah yang akhirnya membuat ruang abu-abu. Aparat sulit bertindak karena tidak ada pedoman jelas mengenai batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan juru parkir non resmi. Warga pun tidak memiliki landasan untuk menolak pungutan liar di lokasi-lokasi tertentu. Akibatnya, fenomena juru parkir liar seolah dibiarkan terus berkembang tanpa penanganan yang tuntas. Kasus 2, tentang usaha rumahan. Usaha rumahan kini menjadi tumpuan ekonomi banyak keluarga di Kalimantan Selatan. Produksi makanan ringan, warung kecil, sablon rumahan, laundry, hingga kerajinan tangan tumbuh pesat di permukiman. Aktivitas ini pada dasarnya positif, namun tidak sedikit yang berjalan tanpa standar kesehatan, izin usaha, ataupun pengelolaan limbah yang benar. Level nasional memang sudah menyediakan sistem NIB melalui OSS, tetapi aturan daerah untuk mengatur detail usaha rumahan masih sangat minim. Belum ada perda yang secara spesifik menjelaskan jenis usaha rumahan apa saja yang wajib diawasi, bagaimana standar kebersihan makanan sederhana, batasan kebisingan atau limbah, atau mekanisme penanganan keluhan dari tetangga sekitar. Akibatnya banyak usaha tumbuh tanpa panduan yang jelas. Ada yang memproduksi makanan tanpa standar kebersihan tertentu, ada laundry rumahan yang membuang limbah ke selokan, dan ada pula usaha kecil yang memakai mesin bising sehingga mengganggu lingkungan sekitar. Pelaku usaha pun sebenarnya ingin mengikuti aturan, tetapi bingung harus mengurus izin kemana dan apa persyaratan lokal yang wajib dipenuhi. Karena daerah belum menurunkan aturan teknis secara rinci, baik pelaku usaha maupun warga sekitar berjalan dalam kondisi serba tidak jelas. Situasi ini menimbulkan celah konflik sosial dan pada saat yang sama membuat usaha mikro tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.
Kasus 3 tentang pembangunan kafe atau warung di bantaran sungai. Dalam beberapa tahun terakhir, bantaran sungai di berbagai wilayah Kalimantan Selatan dipenuhi bangunan kecil seperti kafe sederhana, warung terapung tempat duduk pinggir sungai, hingga lokasi kuliner yang memanfaatkan pemandangan air. Banyak yang dibangun oleh warga secara mandiri tanpa perencanaan teknis atau standar keselamatan. Sebenarnya ada aturan nasional tentang garis sempadan sungai, namun di tingkat daerah belum tersedia perda yang benar-benar menyentuh aktivitas usaha kecil yang berdiri tepat di tepi sungai. Tidak ada standar konstruksi bangunan di atas air, tidak ada ketentuan rinci mengenai pengelolaan limbah, usaha kuliner di bantaran sungai, bahkan tidak ada mekanisme izin yang jelas untuk usaha kecil yang menempati zona tersebut. Inilah yang membuat bangunan tumbuh semaunya. Ada yang mendirikan pondok kayu di atas tiang seadanya, ada yang membuang limbah dapur ke sungai, dan ada juga yang memperluas area usahanya hingga mendekati badan air. Pada titik tertentu, kondisi ini dapat menimbulkan masalah keselamatan, pencemaran, ataupun penyempitan alur sungai. Karena perda belum mengatur secara khusus, pemerintah daerah pun sulit menentukan batas penindakan. Pengelola usaha juga berjalan tanpa kepastian. Sementara risiko lingkungan mengintai jika tidak dilakukan pembenahan. Padahal sungai merupakan ikon utama Kalimantan Selatan yang seharusnya dijaga dengan aturan yang lebih presisi. Nomor 3, perubahan kewenangan pengelolaan minerba melalui Undang-Undang 3 tahun 2020 memindahkan banyak kewenangan daerah ke pusat. Apakah sentralisasi kewenangan minerba bertentangan dengan semangat otonomi daerah? Jelaskan dampak hukum dan sosial bagi daerah penghasil. Secara konstitusional, negara memang diberi kewenangan untuk mengatur sumber daya alam yang sifatnya strategis dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Jadi, langkah sentralisasi tidak otomatis melanggar prinsip otonomi daerah. Namun dari sudut pandang semangat desentralisasi, kebijakan ini jelas menimbulkan gesekan otonomi daerah lahir dari pandangan bahwa daerah memiliki hak mengurus kepentingan lokalnya sendiri, termasuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai dengan kondisi sosial, ekologis, dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketika kewenangan itu dipusatkan, ruang kontrol daerah menjadi jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Semangat otonomi daerah yang menekankan kemandirian dan kemampuan mengatur urusan sendiri menjadi tampak melemah. Dari sisi hukum, dampak sentralisasi cukup terasa. Pertama, daerah kehilangan kewenangan perizinan yang sebelumnya menjadi instrumen penting untuk mengatur intensitas kegiatan tambang dan memilih investor yang dianggap cocok. Setelah izin ditarik ke pusat, daerah tidak lagi memiliki posisi kuat untuk menolak atau mengatur siapa yang beroperasi. Akibatnya, daerah seringkali hanya menerima fakta lapangan tanpa dapat menentukan arah pemanfaatan sumber daya di wilayahnya sendiri. Kedua, pendapatan daerah ikut terpengaruh. Memang daerah masih menerima bagian dari PNBP, tetapi kehilangan banyak potensi pendapatan lain yang biasanya muncul dari proses perizinan dan kewenangan administratif. Ketidakselarasan antara beban, dampak, dan pembagian manfaat inilah yang sering menimbulkan kesan daerah hanya menanggung akibat tanpa mendapatkan keuntungan yang layak. Masalah lain muncul di aspek pengawasan. Meski pusat memegang kendali, kapasitas pengawasan pusat di lapangan terbatas, sementara tambang tersebar di wilayah luas, daerah diminta membantu. Tetapi tanpa kewenangan formal, langkah daerah menjadi serba terbatas. Mereka bisa mencatat pelanggaran, tetapi tidak bisa langsung memberikan sanksi. Kondisi ini dapat memperlemah efektivitas pengawasan dan membuka ruang bagi meningkatnya tambang ilegal, pelanggaran lingkungan, hingga konflik agraria yang sulit diselesaikan. Sentralisasi ini juga menimbulkan dampak sosial nyata di daerah penghasil tambang. Salah satu dampak paling terlihat adalah meningkatnya ketegangan antara masyarakat lokal dan perusahaan ketika terjadi pencemaran, kerusakan jalan, atau ketidaksesuaian program CSR. Masyarakat sering bingung harus mengadu ke siapa. Pemerintah daerah yang paling dekat dengan mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tegas, sementara proses pengaduan ke pusat butuh waktu panjang dan tidak mudah dijangkau masyarakat desa. Kondisi ini memunculkan rasa frustasi dan membuat konflik sosial lebih mudah meletup.
Di sisi lain, masyarakat lokal kini semakin sedikit terlibat dalam proses awal perencanaan tambang. Banyak keputusan strategis termasuk penetapan wilayah tambang dibuat di pusat tanpa konsultasi mendalam dengan masyarakat setempat. Dampaknya sebagian masyarakat merasa tidak ikut menentukan masa depan ruang hidup mereka sendiri. Ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah juga berpengaruh pada arah pembangunan. Tidak jarang rencana pembangunan daerah ingin mendorong sektor non-tambang seperti pariwisata, pertanian, dan perkebunan. Namun sebagian besar wilayahnya sudah ditetapkan sebagai wilayah tambang oleh pusat. Situasi seperti ini membuat daerah kehilangan fleksibilitas dalam membentuk arah pembangunan yang sesuai dengan prioritas lokal. Dampak lingkungan juga menjadi persoalan utama. Pemerintah daerah adalah pihak pertama yang menyaksikan kerusakan hutan, pencemaran sungai, atau penurunan kualitas tanah akibat aktivitas tambang. Namun, tanpa kewenangan tegas, daerah tidak dapat melakukan penindakan cepat. Akibatnya, kerusakan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal menjadi semakin meluas. Dalam jangka panjang, kondisi ini bukan hanya merugikan ekosistem, tetapi juga mengancam mata pencaharian masyarakat sekitar, khususnya yang bergantung pada pertanian, perikanan, atau hutan. Pada akhirnya, sentralisasi kewenangan Minerba melalui Undang-Undang 3 Nomor tahun 2020 tidak bisa sepenuhnya dianggap bertentangan secara hukum dengan otonomi daerah, tetapi jelas menimbulkan ketegangan secara filosofis dan praktis. Untuk mengurangi potensi masalah titik temu antara pusat dan daerah perlu dibangun ruang konsultasi, wajib dalam penerbitan izin, pembagian pendapatan yang lebih adil, pelibatan masyarakat lokal dalam setiap tahap perencanaan, dan penguatan peran daerah dalam pengawasan merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan. Dengan cara itu, sentralisasi tidak serta-merta mematikan otonomi daerah, dan daerah penghasil tetap memiliki posisi yang bermakna dalam mengelola kekayaan alam yang berada di wilayahnya. Nomor 4, silahkan riset mengenai pemberitaan tudingan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa terkait adanya dana pemerintah daerah yang diendapkan di beberapa daerah otonom dan alasan di balik lambatnya penyerapan anggaran tersebut. Apakah Kalsel juga termasuk? Dan bagaimana dampak serta respon dari pemerintah Kalsel? Apakah Bapak Gubernur Muhyiddin tetap dengan ciri khas kurihingnya atau tersulut tensi tinggi? Polemik mengenai dana pemerintah daerah yang disebut mengendap kembali menyeruak setelah Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat saldo kas besar milik beberapa pemerintah daerah yang tidak segera dibelanjakan. Ia menyebutkan bahwa perlambatan ekonomi nasional pada awal hingga pertengahan 2025 salah satunya dipengaruhi oleh lambatnya realisasi belanja daerah, sehingga anggaran yang semestinya mendorong kegiatan ekonomi justru tertahan di rekening bank daerah. Pernyataan ini dengan cepat menjadi sorotan karena menyangkut hubungan pusat daerah, kapasitas tata kelola anggaran, hingga persepsi publik terhadap kinerja kepala daerah. Menurut Purbaya, penting bagi belanja daerah bergerak lebih cepat agar fungsi fiskal yang bersifat kontra-siklikal dapat bekerja optimal. Ketika anggaran tersimpan terlalu lama dalam bentuk saldo kas, multiplier efek ke masyarakat melemah. Ia menekankan bahwa akumulasi dana yang terlalu besar di perbankan bisa mengurangi tekanan belanja yang seharusnya sudah berjalan sejak triwulan pertama. Pada titik inilah istilah dana mengendap mulai ramai dibicarakan. Meskipun tidak seluruh kepala daerah sepakat dengan penggunaan istilah tersebut, lambatnya penyerapan anggaran daerah sebenarnya bukan fenomena baru. Beberapa faktor yang sering disebutkan dalam laporan media maupun analisis keuangan publik menunjukkan pola yang relatif sama. Proses pengadaan yang mundur, penyesuaian perencanaan akibat perubahan regulasi pusat, proyek fisik yang baru dapat dieksekusi pada pertengahan tahun, serta kecenderungan SKPD untuk menumpuk belanja pada kuartal ketiga atau keempat. Selain itu, daerah juga menempatkan sebagian kas pada rekening giro atau deposito jangka di bank daerah untuk menjaga likuiditas sambil mendapatkan bunga. Bagi pemerintah pusat ini dianggap tidak produktif, namun di sisi daerah langkah tersebut justru dipandang sebagai manajemen kas yang wajar. Kalimantan Selatan ikut disebut karena diberitakan memiliki saldo kas daerah yang nilainya cukup besar. Beberapa laporan media menyebut kisaran sekitar 4 hingga 5 triliun rupiah tersimpan di Bank Kalsel dalam bentuk kas umum daerah maupun dana proyek
yang belum ditarik. Penyebutan angka tersebut sontak menimbulkan perhatian publik seolah-olah pemerintah Provinsi Kalsel sengaja membiarkan anggaran tidur tanpa manfaat. Menanggapi pemberitaan itu, Pemprov Kalsel bergerak cepat memberikan klarifikasi pemerintah. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa dana tersebut bukan uang mengendap dalam pengertian pasif atau tidak digunakan. Sebagian besar merupakan kas transaksional, yaitu anggaran yang penarikannya sudah dijadwalkan untuk belanja rutin, pembayaran kontrak proyek, hingga kewajiban jangka pendek pemerintah daerah. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menyampaikan bahwa penggunaan istilah mengendap terlalu menyederhanakan persoalan. Ia meminta agar Kementerian Keuangan menyampaikan data dengan konteks yang tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahan publik. Sikap Gubernur Muhyiddin dalam merespon kritik ini menarik perhatian. Di satu sisi ia menunjukkan ketegasan khasnya, tetapi bukan dalam bentuk luapan emosi atau tensi yang meninggi. Ia tetap berada dalam karakter tegas apa adanya yang sering disebut publik sebagai gaya kurihing, namun nada yang ditampilkan tidak meledak-ledak. Muhyiddin lebih memilih menekankan fakta teknis kas daerah terus bergerak, realisasi anggaran berjalan sesuai tahapan, dan saldo yang terlihat besar bukan berarti tidak dipakai. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dirinya telah memberikan instruksi internal untuk mempercepat realisasi belanja dan tidak akan ragu memberi sanksi administratif pada SKPD yang lamban. Dari dampak isu ini menimbulkan beberapa konsekuensi. Secara ekonomi, tekanan pusat untuk mempercepat serapan dapat menjadi momentum bagi daerah memperbaiki perencanaan dan eksekusi anggaran. Jika komunikasi berjalan baik, percepatan belanja justru bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun bila data disampaikan secara parsial, dampaknya justru dapat memunculkan perspektif negatif bahwa pemerintah daerah lalai. Padahal kondisi kas seringkali merefleksikan perbedaan waktu antara penarikan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Secara politik dan komunikasi publik, polemik ini menegaskan kembali sensitifnya hubungan pusat daerah dalam bidang fiskal. Pemerintah daerah merasa perlu menjaga reputasi dan menjelaskan konteks, sementara pemerintah pusat menginginkan percepatan karena menilai belanja daerah adalah salah satu penopang ekonomi nasional. Dalam kasus Kalsel, respon cepat gubernur menunjukkan upaya menjaga keseimbangan, tidak membiarkan stigma berkembang, tetapi juga tidak merespon dengan nada emosional yang dapat memperkeruh situasi. Pada akhirnya, kontroversi mengenai dana mengendap menunjukkan bahwa persoalan fiskal daerah, saldo di bank, untuk memahami apakah suatu daerah benar-benar lambat menyerap anggaran. Yang dibutuhkan bukan hanya angka saldo kas, tetapi juga analisis aliran kas, jadwal proyek, kesiapan pengadaan, hingga pola historis belanja setiap SKPD. Dalam konteks ini, Kalsel memberikan contoh bagaimana pemerintah daerah melakukan klarifikasi sekaligus tetap membuka ruang untuk memperbaiki penyerapan anggaran. Melihat di daerah Aceh dan Sumatera yang terkena bencana, mengapa pemerintah pusat tidak menerapkan hal tersebut menjadi bencana nasional? Bahkan ada seorang bupati yang menandatangani pernyataan surat tidak sanggup menangani bencana di daerahnya. Sebagai mahasiswa, saya melihat bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Aceh dan Sumatera tidak hanya persoalan alam semata, tetapi juga persoalan tata kelola pemerintahan, kebijakan umum, dan koordinasi antar lembaga negara. Bencana seperti banjir besar, longsor, dan gempa bumi yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat seharusnya menjadi alarm serius bagi negara untuk hadir secara maksimal. Namun dalam praktiknya tidak semua bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis, apakah penetapan status bencana nasional hanya didasarkan pada skala kerusakan, atau ada pertimbangan lain yang bersifat administratif dan politis. Secara normatif, penetapan bencana nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam undang-undang tersebut, bencana nasional ditetapkan berdasarkan dampak yang luas, jumlah korban, kerugian material besar, serta terganggunya fungsi pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. Artinya, penetapan ini bukan keputusan sembarangan, melainkan keputusan hukum politik hukum, legal polisi yang berada di tangan pemerintah pusat. Dari sudut pandang analisa, pemerintah pusat cenderung
berhati-hati dalam menetapkan status bencana nasional karena konsekuensinya sangat besar, baik secara anggaran, tanggung jawab hukum, maupun citra pemerintahan. Ketika suatu bencana ditetapkan sebagai bencana nasional, maka negara wajib mengalokasikan anggaran besar, mengerahkan sumber daya nasional, serta mengambil alih sebagian kewenangan daerah. Di sisi lain, pendekatan ini seringkali kurang responsif terhadap realitas di lapangan. Di Aceh dan beberapa wilayah Sumatera, kapasitas daerah sering kali tidak sebanding dengan besarnya dampak bencana. Hal ini terbukti dari adanya seorang bupati yang secara terbuka menandatangani surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana di daerahnya. Secara hukum tata negara, pernyataan ini merupakan bentuk pengakuan resmi bahwa daerah telah melampaui batas kemampuan otonominya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep otonomi daerah dengan kemampuan faktual daerah. Dalam teori otonomi, daerah diberi kewenangan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, namun dalam kondisi bencana besar, otonomi tidak boleh menjadi alasan negara pusat untuk berjarak. Justru disinilah prinsip negara kesejahteraan diuji, yaitu sejauh mana negara hadir untuk melindungi warganya. Mengapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Menurut analisa saya, ada beberapa alasan mengapa pemerintah pusat tidak serta-merta menetapkan bencana di daerah dan Sumatera sebagai bencana nasional. 1. Pertimbangan fiskal, karena status bencana nasional menuntut pembiayaan besar dari APBN. Kedua, pertimbangan politik dan stabilitas agar tidak muncul kesan pemerintah gagal mengantisipasi bencana. 3. Pendekatan administratif dengan asumsi bahwa bencana masih bisa ditangani melalui mekanisme daerah dan bantuan lintas kementerian tanpa statusnya nasional. Namun, pendekatan ini berpotensi mengorbankan masyarakat terdampak karena bantuan menjadi lambat, terbatas, dan tidak terkoordinasi secara optimal. Saran selaku mahasiswa saya ingin menyampaikan beberapa saran. Pertama, pemerintah pusat perlu lebih transparan dan objektif dalam menetapkan status bencana nasional dengan menjadikan penderitaan masyarakat sebagai indikator utama, bukan semata-mata hitungan administratif. Kedua, ketika kepala daerah secara resmi menyatakan ketidaksanggupan, seharusnya itu menjadi dasar hukum dan moral bagi pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan secara lebih serius. Ketiga, perlu penguatan peran BNPB agar tidak hanya bersifat koordinatif tetapi juga memiliki kewenangan eksekutif yang lebih kuat dalam kondisi darurat. Keempat, negara harus memandang penanganan bencana sebagai hak asasi warga negara, bukan sebagai beban anggaran. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf, terima kasih.